Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Tetap kita harus belajar. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, tolong disiapkan buku tematik kalian beserta pensil ataupun bolpen boleh. Ya, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Sebelumnya kita ucap dulu basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema F subtema 3, energi alternatif. Kalau pada bukumu tematik silakan dibuka halaman 83. Anak-anak, perhatikan. Kali ini kita membahas tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Adalah energi yang selain berasal dari bahan bakar fosil. Energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Jadi energi ini, alternatif ini dapat digunakan sebagai sumber energi baru. Sifatnya dapat diperbarui walaupun digunakan terus-menerus atau tidak gampang habis. Perhatikan pada bukumu halaman 83. Ada bacaan energi alternatif. Ada ciri-ciri energi alternatif dikasih nomor itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu ciri-cirinya nak. Silakan digarisi bawah. Boleh sama pensil atau bolpen boleh. 1, dapat digunakan berulang-ulang. 2, jumlahnya berlimpah. 3, pengolahannya tidak merusak alam. 4, tidak berbahaya. 5, ramah lingkungan atau tidak menimbulkan pencemaran. Apa saja energi alternatif itu? Energi alternatif bisa berasal dari matahari, angin atau bayu, air, dan panas bumi. Pertama, kita akan membahas tentang energi matahari. Matahari adalah sumber energi utama bagi semua makhluk hidup. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Di bawah ini kegunaan energi matahari bagi makhluk hidup sebagai sumber cahaya saat siang hari untuk menjemur baju, gabah. Gabah itu padi yang sudah dipanen, nak. Ikan dan kerupuk bagi manusia. Untuk membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Sudah kemarin ya dijelaskan bagaimana proses fotosintesis tersebut. Juga untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ini di bawah ini ada gambar dengan menggunakan bantuan namanya yang biru-biru kotak ini namanya panel surya. Jadi sinar matahari ditangkap oleh panel surya ini lalu diolah menjadi sumber energi listrik dan dialirkan ke rumah-rumah. Berikutnya adalah energi alternatif air. Aliran air yang banyak dan deras akan menghasilkan sumber energi yang besar pula. Kamu lihat di bawah itu ada gambar bendungan. Airnya yang mengalir tampak deras dan banyak. Pembangkit listrik tenaga air biasanya dibangun di daerah perbukitan karena air terjun akan ditampung di bendungan. Air yang dibendung dialirkan melalui terowongan yang menurun. Ini gambar yang berikutnya sebelah kanan itu. Aliran air tersebut akan memutar turbin yang berhubungan dengan generator. Generator ini akan berputar menghasilkan energi listrik. Anak-anak, silakan dibuka buku tematik halaman 104. Di situ dijelaskan air sebagai sumber energi alternatif. Sudah dibuka halaman 104.
Ada dua macam pembangkit listrik tenaga air itu, yang berskala besar dan berskala kecil atau disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Perhatikan pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA bekerja dengan cara garis bawah mengubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik. Bagaimana energi listrik itu dapat dihasilkan dan dialirkan melalui jaringan listrik sampai ke rumah? Perhatikan pada bukumu halaman 104. Itu ada gambar bagian-bagian di dalam pembangkit listrik tenaga air. Ada turbin, generator, ada jalur transmisi. Beberapa bagian PLTA, perhatikan yang di bukumu halaman 104. Apa itu fungsi bendungan? Silakan digarisi bawah sambil dibaca. Sudah? Kemudian turbin. Ayo dibaca. Berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Selanjutnya fungsi generator. Generator ini berfungsi mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Kamu garisi bawah yang kalimat kedua. Generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Lalu jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. PLTA skala besar memiliki kelebihan garisi bawah menghasilkan daya listrik yang besar dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan pencemaran. Apa kekurangannya? Garisi bawah yang bawahnya itu. PLTA juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan biaya yang mahal untuk pembangunannya dan waktu pembangunan yang lama. Berikutnya, perhatikan halaman 105. Pada halaman 105, ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apa itu PLTMH? Adalah, coba digarisi bawah, suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Sumber air yang digunakan berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun kecil. Beberapa bagian dari PLTMH. Ada kincir air, berfungsi penggerak dinamo, digarisi bawah. Dinamo berfungsi sebagai menghasilkan listrik, digarisi bawah. Saluran pembawa air berfungsi menjaga air yang disalurkan, seperti gambarmu itu Ada saluran pembawa air, ada aliran sungai, kincir air itu berputar, dihubungkan dengan dinamo ya. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ada itu di bagian bawah. Kelebihannya, biaya pembuatannya cukup murah. Rancangannya sederhana, tidak menimbulkan pencemaran. Kekurangannya PLTMH ini adalah listrik yang menghasilkan listrik dengan daya yang kecil. Silakan digarisi bawah. Berikutnya energi alternatif angin. Angin ini disebut juga bayu, sehingga energi berasal dari hembusan angin.
Energi angin dapat digunakan sebagai alternatif dengan bantuan kincir angin. Ini gambar kincir anginnya, nah, yang disambungkan dengan generator, sehingga energi angin dapat diubah menjadi energi listrik. Teknik ini dimanfaatkan sebagai untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Energi alternatif yang lain yaitu panas bumi. Bumi tersusun dari berbagai lapisan. Pada pusat bumi terdapat cairan panas yang menghasilkan uap panas. Uap panas ini dapat menghasilkan energi listrik. Uap panas bumi akan memutar turbin. Turbin akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kita akan belajar tentang energi alternatif lainnya lagi. Masih ada, nak. Berikutnya. Coba sambil kalian buka bukumu di halaman 107. Nah, sumber energi alternatif lain yaitu briket. Apa itu briket? Nah, briket itu adalah energi alternatif yang berasal dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Asalnya, nah. Terus diolah seperti pada gambarmu itu juga ada kotak-kotak hitam itu loh, nah. Nah, itu briket. Briket ini namanya briket bioarang. Dibuat dengan cara memadatkan bahan-bahan dicampur dengan bahan perekat menggunakan mesin. Apa keuntungannya? Hemat dan ekonomis. Berikutnya aman dan ramah lingkungan. Aman dan praktis, dapat mengurangi limbah. Di halaman 108 ada cara dan 109 bukumu nanti dibaca, ada cara membuat briket bioarang. Nanti di halaman 110 ada kegiatan ayo menulis. Nah, cara membuat briket bioarang ini kamu tulis kembali, tapi dengan bahasamu sendiri. Jadi disingkat, tidak sepanjang ini. Seperti seandainya cara 3. Di situ kan setelah api mati dan limbah berubah jadi arang, tumbuk menggunakan lumpang, alu, dan alu sehingga menjadi tepung arang. Selanjutnya kumpulkan tepung arang yang terbentuk pada tempat khusus. Itu bisa disingkat. Setelah limbah berubah menjadi arang, lalu ditumbuk menjadi tepung dan ditempatkan di tempat khusus, gitu aja. Jadi disingkat. Nanti dikerjakan yang ayo menulis tentang cara membuat briket bioarang dengan kata-katamu sendiri. Sumber energi alternatif lainnya adalah biogas. Apa itu biogas? Biogas berasal dari gas yang dihasilkan oleh limbah kotoran ternak. Biasanya dari kotoran hewan sapi. Jadi dari kotoran sapi itu menimbulkan atau dihasilkan 2, yaitu gas dimanfaatkan untuk energi listrik dan untuk memasak, sisanya digunakan untuk pupuk. Jadi kotoran sapi ini sangat bermanfaat, banyak digunakan di desa-desa. Anak-anakku, silakan dibuka halaman 113. Di bukumu itu ada beragam energi alternatif. Tadi panas bumi sudah. Biomasa tadi disebut juga biogas. Biomasa yang nomor 2, nah, merupakan massa tumbuhan dan juga kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, ini sama dengan biogas. Lalu yang nomor 3, sumber energi alternatif etanol. Etanol merupakan sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan tertentu seperti gandum atau jagung. Digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu yang keempat, sumber energi alternatif gelombang laut.
Energi dari gelombang laut diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya mirip dengan PLTU, yaitu aliran gelombang laut digunakan untuk memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator itu akan menghasilkan listrik. Nah, anak-anak, di atas sudah belajar tentang berbagai macam energi alternatif yang tentunya ada keuntungan dan kerugiannya. Apa saja keuntungannya dan juga kerugiannya? Keuntungannya, 1. Lebih bersih, tidak mencemari lingkungan. 2. Tidak akan habis jika dipakai terus-menerus. 3. Energi yang dihasilkan sangat besar. 4. Mengurangi kerusakan lingkungan. Apa kerugiannya? Membutuhkan teknologi yang tinggi. 2. Membutuhkan biaya yang besar untuk pembangunan atau pengadaannya dan perawatannya. Tergantung pada musim. Jadi kalau musim hujan maka panel surya tidak akan dapat menangkap cahaya matahari. Itu yang dimaksud tergantung pada musim. Anak-anak, sebelum kita akhiri, coba kalian buka bukumu di halaman 99. Sudah? Energi matahari adalah energi yang paling mudah kita jumpai. Namun, makanan yang telah diawetkan tetap memiliki batas waktu untuk dapat dimakan. Jadi, energi matahari ini kadang digunakan untuk mengeringkan bahan makanan agar tahan lama. Tetapi harus diperhatikan juga batas waktunya karena makanan bisa menjadi racun. Perhatikan kalau kamu membeli makanan pada kemasan, selalu ada kode tertentu yaitu kode produksi. Ini paragraf kedua. Perhatikan tanda-tanda khusus makanan yang telah lewat waktu. Pada kalimat ketiga, keterangan pada kemasan biasanya terdiri dari 2 bagian, yaitu kode produksi dan tanggal kedaluwarsa. Lihat pada gambar kemasan ini. Terdapat kode 10 September 2012 DS12. Kode terdiri dari 2 bagian, 10 September 12 dan D512. Kode 10 September 12 merupakan batas akhir dapat dikonsumsi. Adapun kode terakhir D512 ini kode produksi makanan. Perhatikan juga pada gambarmu yang sebelah ini 3.24, gambar 3.24. Ada MFG, ada EXP. EXP itu expired, bahasa Inggris expired itu kedaluwarsa. Tanggal berapa itu? Itu kalau bahasa Inggris dimulai dari bulan, tanggal, baru tahun, 9 April 2017. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada expired yang awal itu bulan. 04 berarti bulan April, 09 tanggal 9, 17 2017. MFG 040914 itu kode produksinya. Jadi berbeda ya nak ya. Lalu yang kalau produksi makanan Jepang di bawah itu, ayo mengamati halaman 99 paling bawah. Kalau dari Jepang, makanan itu dari Jepang, tanggal kedaluwarsa kamu garis bawah. Ditulis dengan urutan tahun, bulan, hari. Ulang Burama, tahun, bulan, hari. Kalau dari Inggris, kalau berbahasa EXP biasanya dimulai dari bulan, tanggal, tahun. Nanti ditentukan ya nak ya, pada halaman 100 yang A saja nanti itu dikerjakan ya. Coba kalian buka tadi halaman, sebentar nak, pada bukumu buka halaman 94. Sudah? Nah, nomor 1, salah satu keuntungan, jawabannya keuntungan. Nomor 2,
Energi alternatif dapat dikembangkan untuk menjadi pengganti dari BBM. Angin merupakan sumber energi gerak. 4. Energi alternatif merupakan energi yang dapat diperbarui. Alat untuk menghasilkan energi gerak pada PLTB dinamakan turbin. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran bahasa Indonesia subtema 3. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ada halaman 85, 98, 100, 106, dan 110. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat dan mengajinya. Rahma akhiri. Sebelumnya kita baca dulu alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.